Speak Prosodireid, Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang-Nya. Hari ini, kita akan membahas tentang doa kuno yang memiliki kekuatan luar biasa untuk membuka pintu kesadaran berlimpah dan mentalitas kekayaan dalam hidup kita. Dalam tradisi leluhur kita, terdapat kebijaksanaan yang telah diwariskan turun-temurun. Kebijaksanaan yang mungkin terlupakan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern. Namun justru disinilah letak kekuatannya. Doa-doa kuno ini telah teruji oleh waktu, membawa berkat bagi generasi demi generasi, dan kini hadir untuk kita praktikkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda merasa seperti terjebak dalam lingkaran kemiskinan? Atau mungkin Anda telah berusaha keras namun rezeki terasa sulit mengalir? Mungkin juga Anda merasa bahwa pikiran Anda selalu dipenuhi kekhawatiran tentang keuangan, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalangi Anda dari kelimpahan yang Allah sediakan. Jika demikian, Anda tidak sendiri. Ini adalah pergumulan yang dihadapi banyak dari kita. Namun Allah Maha Pengasih tidak pernah meninggalkan kita tanpa jalan keluar. Dalam tradisi spiritual kita, terdapat kunci-kunci pembuka pintu rezeki yang mungkin belum kita gali sepenuhnya. Doa-doa kuno yang akan kita bahas ini bukanlah sekadar rangkaian kata-kata, melainkan formula spiritual yang mengubah getaran energi kita, menyetel ulang pola pikir kita, dan membuka hati kita pada kelimpahan yang selalu ada di sekitar kita. Mari kita mulai dengan memahami konsep kesadaran berlimpah dalam tradisi spiritual kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya." Ayat ini mengajarkan kita bahwa kelimpahan adalah keadaan alami dari ciptaan Allah. Lihatlah alam semesta, dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, hingga keragaman kehidupan di bumi. Semua ini mencerminkan sifat Allah yang maha kaya dan maha pemberi. Doa kuno pertama yang ingin saya bagikan adalah doa pembuka kesadaran akan kelimpahan yang telah diajarkan oleh para wali. Doa ini sederhana namun memiliki kekuatan transformatif. Allahumma aftahli abwaba rizkika al-wasiyah, wa anzil alaya min barakatika ya dzal fadli al-azhim. Yang artinya, ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rezeki MU yang luas, dan turunkanlah kepadaku dari keberkahan MU, wahai pemilik karunia yang besar. Keindahan doa ini terletak pada pengakuan bahwa pintu rezeki itu banyak, tidak hanya satu. Ketika kita membatasi pikiran pada satu sumber penghasilan atau satu jalan rezeki, kita menutup diri dari berbagai kemungkinan yang Allah sediakan. Doa ini mengajarkan kita untuk membuka hati pada keluasan dan keberagaman rezeki Allah. Para ulama terdahulu mengajarkan bahwa doa ini sebaiknya dibaca setelah sholat fardu, terutama setelah sholat subuh dan maghrib, waktu-waktu ketika energi spiritual mencapai puncaknya. Namun yang lebih penting dari waktu adalah kehusyukan dan kepasrahan total kepada Allah saat mengucapkannya. Ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang pedagang kecil di zaman Imam Syafi'i. Pedagang ini hidup sederhana dan sering kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengajarkannya doa pembuka rezeki ini. Dengan konsisten, ia membaca doa tersebut setiap selesai sholat 5 waktu. Yang menarik, bukan tiba-tiba ia menjadi kaya raya, melainkan perubahan terjadi secara halus. Ia mulai melihat peluang-peluang yang sebelumnya tidak ia sadari. Pelanggan yang dulu tidak ia perhatikan ternyata membutuhkan jasa tambahan yang bisa ia sediakan. Relasinya meluas karena sikapnya yang lebih terbuka dan percaya diri. Dan yang terpenting, rasa syukurnya meningkat, membuatnya menghargai setiap rezeki kecil yang datang. Dalam 6 bulan, usahanya berkembang pesat. Bukan karena keajaiban eksternal, melainkan karena transformasi internal, perubahan cara pandangnya terhadap rezeki dan kemampuannya melihat kelimpahan di sekitarnya. Doa kuno kedua berkaitan dengan mentalitas kekayaan adalah, Allahumma aghnina abi halalik, an haramik, wa bi fadlik, amman siwak.
yang artinya, "Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki halal dari yang haram, dan dengan karunia dari selain Engkau." Doa ini mengajarkan prinsip penting, kekayaan sejati datang dari sumber yang halal dan baik. Mentalitas kelimpahan bukan berarti mengejar harta dengan cara apapun, melainkan mempercayai bahwa Allah mampu dan akan mencukupi kita dari jalan-jalan yang halal dan diberkahi. Mari kita merenungkan sejenak apa yang sebenarnya menghalangi kita dari kesadaran berlimpah. Apakah itu keyakinan terbatas yang kita warisi dari masa lalu? Apakah itu pengalaman kekurangan yang membentuk cara kita memandang dunia? Atau mungkin ketakutan bahwa kita tidak layak menerima kelimpahan Allah? Sekarang, marilah kita meluangkan waktu untuk berdoa bersama dengan kehusyukan. Tarik napas dalam-dalam dan lepaskan semua beban pikiran. Ya Allah yang Maha Kaya dan Maha Memberi, kami mengakui bahwa semua kekayaan adalah milik MU. Engkau adalah pemilik langit dan bumi serta segala isinya. Ya Allah, bukalah mata hati kami untuk melihat kelimpahan MU yang telah hadir dalam hidup kami. Ubahlah cara pandang kami yang terbatas menjadi kesadaran akan keluasan rezeki MU. Allahumma aftahli abwaba rizkika al-wasiyah, wa anzil alaya min barakatika ya dzal fadli al-azhim. Ya Allah, hilangkanlah segala keyakinan terbatas yang menghalangi kami dari menerima kelimpahan MU. Bebaskan kami dari pola pikir kekurangan yang telah mengakar dalam jiwa kami. Allahumma ahnina abei halalik, an haramik, wa bei fadlik, amman siwak. Ya Allah, jadikanlah kami saluran keberkahan MU di muka bumi. Agar rezeki yang Engkau limpahkan tidak hanya membawa kebaikan bagi kami, tetapi juga bagi sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa-doa kuno ini bukanlah formula ajaib yang bekerja secara instan. Melainkan, ini adalah alat untuk mengubah kesadaran kita secara bertahap. Ketika kita konsisten mengamalkannya dengan ketulusan hati, perubahan akan terjadi dari dalam. Mentalitas kekayaan yang sejati tidak diukur dari jumlah harta di rekening bank kita, melainkan dari kemampuan kita melihat dan mensyukuri kelimpahan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita mulai menghitung berkat-berkat kecil, kesehatan, keluarga, persahabatan, kesempatan belajar, kita membuka diri pada energi syukur yang menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidup kita. Jika ada satu hal yang ingin saya tekankan, itu adalah konsistensi. Bacalah doa-doa ini setiap hari, renungkan maknanya dalam hati, dan yang terpenting, selaraskan tindakan kita dengan doa-doa tersebut. Carilah rezeki dengan cara yang halal, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, dan selalu mengingat bahwa tujuan utama kekayaan adalah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan melayani sesama. Saya percaya bahwa ketika kita mengamalkan kebijaksanaan kuno ini dengan ketulusan, pintu-pintu yang selama ini tertutup akan mulai terbuka. Bukan karena kita memiliki formula magis, melainkan karena kita telah menyelaraskan diri dengan hukum kelimpahan yang telah Allah tetapkan dalam alam semesta. Mari kita jadikan perjalanan menuju kesadaran berlimpah ini sebagai perjalanan spiritual yang memperdalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi upaya kita, membuka pintu-pintu rezekinya yang luas, dan menganugerahkan kepada kita mentalitas kekayaan yang seimbang dan diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosodis Speak.